Sebelum kita ibadah, kita menyembah Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Saudara, Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat pagi ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah di persekutuan ini Tuhan. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Roh Kudus, Kau ambil alih ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami percaya Tuhan, ketika hati kami meluap dengan ucapan syukur kepada Engkau, ketika kami naikkan puji-pujian, pengagungan, penyembahan kami tulus di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan, Kau melawat setiap kami Tuhan Yesus, Kau lawati kami Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Engkau dengan hati yang haus, lapar akan Engkau Tuhan Yesus, maka kuasa-Mu, firman-Mu itu terus akan mengenyangkan setiap kami, memerdekakan setiap jiwa-jiwa kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau pribadi yang tidak terbatas, Kau yang berkuasa, Kau luar biasa Roh Kudus, terima kasih. Hamba-Mu akan juga menyampaikan firman Tuhan. Mari Roh Kudus Kau urapi, urapan secara khusus Tuhan. Kami percaya Bapa, apa yang Dia sampaikan itu benar-benar yang datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya yang datang dengan masalah, beban-beban apapun, pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan, dengan kelegaan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Yang datang dengan Tuhan sakit penyakit, ketika mereka pulang, mereka mengalami kesembuhan yang secara sempurna di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka Tuhan yang terikat, yang terbelenggu dengan apapun yang dari dunia ini, kami berkata di dalam nama Yesus. Ketika kami pulang Tuhan, ada kelepasan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau luar biasa. Kau beracara Tuhan di tempat ini dari awal sampai selesainya. Biarlah nama Yesus Kristus saja yang kami agungkan dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Syadaralama karayalalama se. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi. Syakata karalama kurangnya. Beri hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Amin. Bawaku dekat, bawa kami mendekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Bawa kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, betapa kudus-Mu sekarang. Penuhi hati kami Tuhan, hatiku. Penuhi kami dengan hadir-Mu yang kami perlu Tuhan. Hanya hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, wajah-Mu dalam kekudusan. Curahkan kekudusan-Mu di tempat ini. Aku dekat
dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan dan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku bersandar aku dan ku bersyukur menyembah-Mu dengan kasih-Mu. Biar kasih-Mu itu yang kuatkan diam di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Daripada satu hari di antara Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain, ku rasa kasih-Mu. Rasakan kasih Tuhan jala setiap hari. Penuhi dengan kasih-Mu, penuhi setiap kali. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kasih-Mu yang melenyapkan setiap ketakutan kami, Bapa. Diam di hadirat-Mu. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat kepadamu dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, dalam kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan
penuhi baitku, dan ku menasuhku menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, dan sujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat umat-Nya, selalu memanggil kami mendekat padamu, Tuhan. Yang datang dengan segenap Dia, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Puaskan kami dalam hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu, Tuhan, penuhi baitmu, dan ku bersungguh. Kepuasan kami ada dari-Mu, Tuhanku, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami, Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan aku tersungkur menyembah-Mu, biar ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu, Tuhan, bukan kemuliaan manusia. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Tuhan, Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu. Rencana-Mu indah, tidak ada rancangan-Mu yang jelek, Tuhan. Dengan Roh-Mu, biar hidup kami mengenapi firman-Mu, Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau yang besar di dalam kami, maka tidak ada yang mustahil yang Kau tidak dapat lakukan, Tuhan. Segala perkara besar Kau dapat lakukan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami
kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku. Ada Kau di dalam kami. Buat Hal yang besar. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadikan kami bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami mau menggenapi setiap apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami menggenapi. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar kami memanifestasikan Engkau Tuhan. Hidup kami menjadi saksi-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Walau ku hidup bahagia, tapi tetap memandang dunia tak bisa angkatku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kami hidup bagi-Mu Tuhan. Ku hidup Yes Lord, pakai hidup kami Hati jadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Hati kami tetap dimurnikan Tuhan. Engkau dapati hati kami murni Tuhan. Di mana hati kami menjadi kesukaan-Mu Tuhan. menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi Doa kami Tuhan. mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kami hidup bagi ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Kaulah kekuatan kami, Bapa. Oh, kasih-Mu itu yang sustain setiap kami. Dari kasih nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tiada yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Oh, hanya kasih-Mu yang menemaskan kami, Tuhan. Benda kekayaan tak dapat menarik hati. Bumi dan seisinya, selamanya Kau ku kami menyembah-Mu, Tuhan. Dalam hidupku ku sembah Kau, Tuhan. Kami menyembah-Mu, tinggikan selamanya Kau ku tinggikan. Dalam hidup kami hanya Kau yang kami tinggikan, Tuhan. Dalam hidupku ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah selamanya Kau ku sembah. Dalam hidupku ku sembah Kau, tinggikan selamanya Kau ku tinggikan. Dalam hidupku ku sembah Kau, Tuhan Yesus. Sembah Kau selamanya Kau ku sembah. Dalam hidupku ku sembah Kau, Tuhan. Tidak ada yang lain, Tuhan, yang kami sembah. Tinggikan selamanya Kau hanya nama Tuhan. Dalam hidupku
Ku sembah Aku sembah Tuhan, aku sembah namamu Tuhan, aku sembah oh Tuhan. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, Tuhan, aku sembah. Kasih Bapa, Aku sembah, aku sembah, Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan, tidak mau kami berhenti menyembahmu Tuhan. Aku sembah, aku sembah, aku kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Kami sembah, oh Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Ku sembah, segala hormat, segala puji bagi namamu. Segala hormat, segala puji bagi namamu Tuhan. Kau dimuliakan, kau dimuliakan Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan. Ku sembah, oh Yesus, ku sembah, oh Tuhan. Engkaulah
Engkau Tuhan kami Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami, Engkaulah dan jadilah dalam hidup kami sesuai yang Kau mau Tuhan. Kau satu-satunya yang kami sembah. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan. Engkaulah Raja. Mas hidupku, ku berserah padamu atas hidupku, ku berserah penuh. Saya kembalikan pada cincin. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau kembali lagi menyegarkan kami Tuhan. Tuhan, kami butuh kasih-Mu Tuhan, kami butuh sentuhan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini setiap kami di tempat ini menerima kekuatan daripada-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan setiap kehendak yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Berikan kami kekuatan baru yang mengalir dari tahta surga-Mu sendiri. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami rindu Tuhan mendengar apa yang sudah Kau persiapkan Tuhan di dalam hati Pastor Cliff ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan, itu memberikan kami arahan Tuhan baru Tuhan. Memberikan kami kekuatan baru Tuhan, memberikan kami kelepasan Tuhan. Mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Engkau ada di atas setiap masalah yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apakah ada saudara di tempat ini yang mungkin terima suatu pernyataan Tuhan waktu tadi penyembahan dinaikkan? Kalau ada, saya mau berikan kesempatan untuk maju ke depan. Apakah ada mungkin Bu Tere? Enggak? Cece ada? Enggak ya? Kalau enggak, kita akan langsung mengundang hambanya ya. Pastor Cliff. Well, we greet you in the name of Jesus. We greet you in the name of Jesus. Ya, kami menyapa saudara dalam nama Tuhan Yesus. I want to say it's a real honor to be here. Saya mau katakan suatu kehormatan saya boleh ada di tempat ini. We met Teresia the other night. She came and interpreted for us. Saya bertemu dengan saya ya. Kapan hari itu? Hari Rabu ya. Ya, saya menerjemahkan di rumahnya Ibu Teresia. And we ended up prophesying. Lalu kita menubuatkan. And the Lord gave us some words for this ministry. Dan Tuhan memberikan suatu perkataan untuk pelayanan ini. So when we got the invitation to come here, we said yes. Jadi waktu kita diundang di tempat ini, kami katakan iya. Because we know God wants to do something in this place. Karena kita tahu Tuhan mau melakukan sesuatu di tempat ini. And so we honor you today. Thank you for having us here. And I'd like to honor Pastor Paulus
Dan saya mau memberikan hormat untuk Pastor Paulus. He is a good friend of ours. Dia teman baik kita. We've been visiting him since 2012, Dari 2012 kita itu sering berkunjung ke tempatnya. and we honor you today Dan kita menghormati Pak Paulus hari for ini. all you're doing in the city and for what God's doing through you. Untuk semua yang dilakukan oleh Pak Paulus buat kota ini dan semua yang dilakukan Tuhan melalui hidup Pak Paulus. Amen. Amin. I'm excited. Saya sangat bersemangat. So nama saya Cliff, Nama saya Cliff. saya dari Hastings, New Zealand, and we come from a church called Redemption Point Church. Kita dari gereja Redemption Point Church. My wife is not here this morning. Istri saya tidak bersama saya pagi ini. She's looking after our 18-month-old, Dia jaga anak kita yang umur 18 bulan. but her name is Nova Namanya Nova, Batak Siahan. orang Batak. And so we've met in Medan, Kita bertemu di Medan and we've been married 13 years now. dan kita sudah menikah selama 13 tahun. 2 children, 2 anak, and one of them is sitting here. Denver, can you wave? satunya ini baju hijau. That's Denver, and then little Levi's, he's resting this morning. Ya, masih ada satu kecil yang masih istirahat. Amen. So I've got a word on my heart for you, but before I do that, Saya punya, Tuhan taruh firman di hati saya, tetapi sebelum saya lakukan itu, I'd like to welcome up Davis and Nardine and their family to come and greet you. saya mau menyambut Davis dan Ardin untuk menyapa saudara. And they're going to just greet you and share a short word. Mereka akan menyapa saudara dan menyampaikan pesan singkat. And then I really feel the Lord's given me a prophetic word for this ministry. Dan saya rasakan Tuhan sudah memberikan saya perkataan profetik untuk pelayanan ini. I woke up this morning and the Lord put something on my heart for you as a ministry. Saya bangun pagi ini dan Tuhan taruh satu perkataan profetik di dalam hati saya untuk saudara di tempat ini. So we're going to minister into that. Dan kita akan melepaskan perkataan itu hari ini. But I'm going to let this beautiful family, these are friends of ours, Tapi saya akan memberikan waktu untuk keluarga yang indah ini. Mereka ada kawan-kawan saya. they're also part of our church in New Zealand. Mereka juga bagian daripada gereja kita yang di New Zealand. Selamat pagi. My name is Nadine, Nama saya Nardin. and I'm very excited to be here. Saya sangat bersemangat di tempat ini. And it was beautiful to hear your worship this morning. Sangat indah penyembahan yang dinaikkan oleh saudara. And we love your country. It's Kita sangat amazing. menyukai negara saudara. Ini tempat yang sangat indah. Yeah. It's an honor to be here to experience your culture Suatu kehormatan kami boleh datang untuk mengalami budaya saudara and to be representing our church as well while we're here. dan juga mewakili gereja kami untuk ada di tempat ini. So these are our sons. This is Connor. Ini anak-anak kami, ini Connor, He's 6 years old. dia 6 tahun. And this is Arai, Ini anak Ara satunya, and he's 8. umurnya 8 tahun. Hello, everyone. My name is Davis. Nama saya Davis. I saw a few of you the other night when we were worshiping. It's an honor to be here. Ya, satu kehormatan di tempat ini waktu tadi penyembahan dinaikkan. I also love the worship as well. I felt the joy of the Lord in this house. Saya juga sangat menikmati penyembahan, saya dapat rasakan sukacita Tuhan ada di tempat ini. Amen. One thing that really excites me is the good news of Jesus Christ. Satu hal yang sangat memberikan saya semangat, yaitu kabar Injil. And as we were worshiping by singing, Ketika kita menaikkan penyembahan dengan lagu yang kita nyanyikan, I just want to encourage all of us that we would worship not by singing, but also through our lives. dan saya mau mengingatkan saudara bahwa penyembahan itu bukan hanya lewat nyanyian, tetapi melalui kehidupan kita. One easy scripture I want to share with you. Ada satu ayat yang saya mau bagikan dengan saudara. It's one of my favorite Bible verses. Ini ayat Alkitab yang salah satu yang saya paling sukai. It's in the book of Proverbs 3, 5, and 6. Amsal 3, 4, 5, dan 6. Proverbs? Yep. Proverbs 3, 3, yeah, and then 5 and 6. 5, and 6. You want to just interpret? No. It goes like this. Trust in the Lord with all your heart Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, and lean not on your own understanding. dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. In all your ways, Akuilah dia acknowledge him, dalam segala jalan lakumu, and he'll make your path straight. maka ia akan meluruskan dirimu, jalanmu. So that verse sits on my heart because it's Jesus that's brought me and my family here with you. Dan ayat itu sangat berbicara ke hati saya karena itu berbicara untuk keluarga saya dan juga untuk setiap daripada saudara.
This is my first mission trip with my family, Inilah perjalanan misi saya pertama kali dengan keluarga saya. and only Jesus could bring us here. Dan hanya Yesus yang bisa menyampaikan kita ke tempat ini. So we speak about culture, so my culture, your culture, Ketika kita berbicara dengan budaya ya, budaya saya dan budaya saudara. but I want to speak about the Jesus culture. Tapi saya hanya mau bicara tentang budayanya Yesus. Because the Jesus culture makes us family. We are family, brothers and sisters in Jesus. Karena budaya Yesus itu yang membuat kita itu saudara di dalam Kristus. So one of the things I want to encourage you, Satu hal yang saya mau mendorong saudara, that you would keep uplifting the name of Jesus. Keep uplifting the name of Jesus. saudara terus naikkan nama Yesus. And share the good news of Jesus Christ with others. Dan terus bagikan kabar Injil itu bersama orang lain, kepada orang lain. And I love her ministry. Is it Souls for Jesus? Ya, dan saya suka pelayanan ini namanya kan Souls for Jesus ya, jiwa untuk Yesus. Because that is kingdom. Karena itulah kerajaan. Yeah, so I honor you for having us here. Thank you. And I honor you guys for having us here as well. So praise the Lord. Ya, pujilah Tuhan. You talk to her. Hello, I'm Are and I'm 8 Halo, saya Ara, umur saya 8. and I like this country because it's got yummy food. He likes the country because it's got yummy food. Saya suka tempat ini karena makanannya enak-enak. You want to say something? Thank you. Thank you. I woke up this morning, Saya bangun pagi ini, and this is the word the Lord gave me for this ministry. dan inilah perkataan yang Tuhan berikan untuk pelayanan ini. You're going to go from only Saudara, kita akan bergerak dari saja to overflowing. untuk menjadi melimpah. When we prayed with Teresia the other night and some of the others that were here, Waktu itu, waktu dia ketemu saya, waktu Rabu lalu, we saw expansion over this ministry. kita melihat suatu ekspansi di dalam pelayanan ini. And I'm really excited because in my spirit, Saya sangat bersemangat karena di dalam roh saya I feel that God's going to do something dynamic in this place. saya merasakan Tuhan akan melakukan sesuatu yang dinamis di tempat ini. There's a heart and a passion for Jesus here. Ada hati dan ada gairah untuk Yesus di tempat ini. And you need to prepare yourselves for growth and expansion. Dan setiap kita perlu mempersiapkan diri kita untuk pertumbuhan dan pembesaran di tempat So ini. if you have your Bibles, Jadi kalau kita punya Alkitab, this whole word I'm going to share today is a prophetic word for this ministry. semua yang saya akan bagikan hari ini adalah perkataan profetik untuk pelayanan ini. So let's read Psalm 23, Mari kita baca Mazmur 23 verse 1 right through to verse 6. ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amen. This is going to become a key verse for your ministry. Ini akan menjadi ayat kunci buat pelayanan di tempat ini. When this verse was originally written, Ketika pasal ini awalnya dicatat, it was spoken into a world that understood what a desert is, where there's nothing living. ini dikatakan terhadap suatu dunia di mana itu mereka itu sedang ada di padang gurun. Now in New Zealand, we don't really understand that because New Zealand's very green, very wet. Di New Zealand kita nggak bisa membayangkan padang gurun karena di sana itu dingin dan negaranya itu basah ya, nggak pernah kekeringan. And in Surabaya, I don't think you understand that either because it's just buildings, 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 buildings. Di Surabaya pun mungkin saudara nggak bisa membayangkan ya padang gurun itu seperti apa karena di sini tuh banyak gedung. But if you've ever been to a desert, nothing grows there. Tapi kalau saudara pernah sungguh-sungguh ke padang gurun, saudara perhatikan di situ tuh nggak ada apa-apanya, gersang. And what God says, Dan apa yang Tuhan katakan, in the very place where it looks like nothing is growing, di tempat di mana sepertinya tidak ada sesuatu yang bertumbuh, He's going to bring fresh water. Tuhan yang akan membawa air segar itu ada.
green pastures. rumput yang hijau. He's going to go from only to overflowing. Tuhan bawa dari yang kecil yang sedikit menjadi yang melimpah. There's two ways you can live your life. Ada dua cara saudara bisa menghidupi hidup saudara. You can live an only mentality, Saudara bisa hidup dalam mental ya cuma segini saja. which says, I won't make it, Atau artinya ya aku nggak mungkin kemana-mana. I won't have enough, Aku nggak mungkin punya cukup. we won't grow. Kita nggak mungkin bertumbuh. Or you can live an overflowing mentality, Atau saudara bisa punya mentalitas berlimpah. which means you will advance, Itu artinya kita terus maju. you will grow, Saudara terus bertumbuh. you will take ground, Saudara akan menguasai. God will supply all your needs. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhannya. This is a ministry that was birthed in faith, Pelayanan ini adalah pelayanan yang dilahirkan dalam iman. and through faith it's going to grow. Dan hanya melalui iman itu akan bertumbuh. The Lord says you are not too small, Tuhan berkata pelayanan ini tidak terlalu kecil. for He is going to take you from only to overflowing. Karena Tuhan bawa dari yang kecil ini menjadi yang melimpah ruah. As you grab hold of the vision, Kalau kita memegang erat visi ini, the Lord is going to bring the increase. Tuhan yang memberikan pertambahan, Oh, pertumbuhan. you better get ready. Saudara siap-siap. You better get ready. Saudara harus siap-siap. I feel the Lord saying, Saya dapat merasakan Tuhan berkata, increase is coming. pertambahan segera tiba. You've cried out, you've believed, you've prayed. Saudara sering berseru, menangis, dan berdoa. In the spirit, I can see this carpet is wet with tears from the prayers. Saya dapat rasakan mimbar ini itu banyak basah dengan tangisan air mata doa. True. God's about to answer those prayers. Tuhan akan segera menjawab doa yang dinaikkan oleh saudara. And I'm not just preaching this because it's the nice thing to say. I believe this in my Amin. heart. Saya bukan hanya khotbah ini karena ini hal yang baik untuk saudara dengarkan ya. Tetapi ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. I wouldn't be saying it if I didn't believe God's about to do it. Kalau saya nggak percaya Tuhan akan lakukan, saya juga nggak akan mengatakan ini. There's some churches you go to, some ministries you go to, Ada gereja atau pelayanan yang dimana saya pergi and you leave. dan kita meninggalkan tempat itu. And Nova and I, my wife, we look at each other Dan saya melihat sama istri saya ya, kita saling memandang. and say, we need to pray. That's a very dry place. Dan kita berkata kita perlu berdoa untuk tempat itu karena tempat itu tempat yang sangat kering. But when we walked in the bottom and I heard the sound of worship, Tapi tadi waktu saya di bawah, The Lord- kita dengar suara penyembahan. the Lord says, this is not a dry place. Tuhan berkata ini bukan tempat yang kering. This is a place where His presence is flowing. Ini tempat di mana hadiratnya itu mengalir. And because you've not compromised, Karena saudara tidak pernah kompromi. many churches compromise, Banyak gereja itu suka kompromi. many ministries compromise, Banyak pelayanan itu memilih kompromi. but you've pressed in, you've believed, you've trusted, Tapi saudara terus mendesak dan percaya kepada Tuhan. and God's about to honor that. Dan Tuhan akan menghormati apa yang saudara lakukan. You may have even been criticized, Mungkin saudara juga banyak dikritik. but don't worry about the critics. Tapi jangan khawatir apa kata orang. Because when God honors you, Karena ketika Tuhan meninggikan, menghormati saudara. not even the critics can speak against it. Bahkan orang yang memberikan kritik aja nggak bisa ngelawan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. The very people that criticized Noah when he was building the ark Orang yang mengkritik Nuh waktu dia membangun Batra were the same people that had to watch the ark rise on the water when they had no ark themselves. adalah orang yang sama yang melihat Batra itu naik ke atas air ketika mereka sendiri tidak dapat masuk ke dalam Batra itu. And that's what God's going to do in this place. Dan itulah yang akan dilakukan Tuhan di tempat ini. Let your expectation rise. Biarlah pengharapan setiap daripada kita bangkit. Amen. Amin. So first story is Psalm 23. Jadi kisah yang akan saya bacakan Mazmur 23. The second story, and we're not going to read it, but it comes out of 1 Kings 17. Yang kisah kedua kita tidak akan baca tapi itu ada di 1 Raja 17. It's Elijah and the widow. Ada tentang Elia dan juga seorang janda. God says to Elijah, Tuhan berkata ke Elia, I'm going to provide for you, aku akan menyediakan bagimu. but I'm going to provide for you through a widow. Tapi aku akan menyediakan lewat seorang janda. Now, normally, Biasanya if we're thinking provision, kalau kita itu memikirkan tentang penyediaan. maybe a wealthy businessman from Jakarta. Kita mikir, oh mungkin dari orang kaya yang di Jakarta ya. But no, Tapi tidak. the Lord says, I'm going to use a widow. Tuhan berkata kepada Elia, aku akan memakai janda. In those days, widows had nothing. They were Waktu very itu poor. janda itu miskin, tidak punya apa-apa.
God's not limited by the things that we think He's limited by. Tuhan tidak dibatasi oleh hal-hal yang kita merasa kita terbatasi oleh itu. So Elijah meets the widow Jadi Elia itu perlu janda itu. and he says to her, Dan dia berkata kepada janda itu, "Give me some food." berikan aku untuk makan. And she says, "I'm making my last meal. Dan janda itu berkata, inilah makanan terakhirku. I'm taking my family home and we're going to eat and then we're going to die." Saya mau bawa keluargaku makan ini lalu kita akan mati setelah ini. And Elijah says this, Dan Elia berkata, "Before you do that, make some for me first." sebelum engkau menyiapkan makanan buat keluargamu, siapkan dulu untuk aku. God always asks us for the first fruits. Tuhan itu selalu meminta kita buah sulung. Because when we put Him first, Karena ketika kita mendahulukan Tuhan, He provides everything else. Dia yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. And I believe this Amen. ministry has put Jesus first. Karena aku percaya pelayanan ini sudah meletakkan Yesus di tempat It's yang in your terutama. name, souls for Jesus. Ada di nama yang saudara, yang nama pelayanan ini, Souls for Jesus, jiwa untuk Yesus. So what happens? The widow makes the meal, Jadi apa artinya? Janda itu menyiapkan makanan, gives a little bit to Elijah, dia memberikan sedikit kepada Elia, and the Bible says they then ate for many days because the flour never ran out and the oil never ran out. dan Alkitab berkata makanan itu cukup untuk mereka bertahan karena minyak dan tepung itu tidak pernah berakhir. They went from only Mereka mulai dari yang cuma sedikit itu, tinggal itu saja, to overflowing. menjadi melimpah ruah. Psalm 23, Mazmur 23, only yang sedikit itu to overflowing. My cup runneth over. menjadi melimpah ruah. Cawanku itu melimpah. Third story Kisah ketiga, comes out of the book of Matthew. lahir dari kitab Matius. Jesus has a crowd over 5,000 people in front of him. Tuhan Yesus itu punya 5.000 orang yang duduk di tempat itu. They hungry. Mereka lapar. What happens is a boy brings his lunch. Ada satu anak kecil, dia bawa makan siangnya, bekalnya. 5 loaves, 2 fish. 5 roti, 2 ikan. If it was Indonesia, little bit of nasi goreng, Kalau di Indonesia ya, nasi goreng, sop buntut, sop buntut, and small bowl of bakso, only 2 dan meatballs mungkin 2 bakso for 5,000 people. untuk 5.000 orang. Amen. That sounds like only. Itulah yang cuma sedikit saja. What happens in that scripture? Apa yang terjadi di Jesus cerita itu? takes the only, Tuhan mengubah yang sedikit saja He itu. looks to His Father in heaven who's His source, Dia memandang kepada Bapaknya di surga yang adalah sumbernya. and they start to distribute, Dan mereka mulai memecah-mecahkan. and the 5 loaves Dan 5 roti, and the 2 fish 2 ikan, feed 5,000 itu people. bisa mengasih makan 5.000 orang. One thing I know about Indonesia Satu hal yang saya mengerti tentang Indonesia. is you eat the whole fish. Saudara tuh biasanya dihabiskan satu orang gitu My, ikannya. my wife is Indonesian. Istri saya kan orang Indonesia. In the West, we cut off the tail, we cut off the head, and we eat the middle piece. Biasanya kita potong kepalanya, potong buntutnya, kita makan bagian tengahnya. But in Indonesia, you eat everything and then you use to make a soup. Tapi di Indonesia dihabiskan semua ya, kepala, ekor Amen, dihabiskan is lalu it dibikin kuah. Bener ya? So you can imagine the disciples that day Jadi saudara bisa bayangkan apa yang dilakukan muridnya. walking over to the first family. Kasihkan makanan itu kepada keluarga Small fish, pertama. maybe it's just one fish eye. Mungkin matanya aja dicongkel dikasihkan. But you know the miracle of that passage? Tapi saudara mengerti mujizat yang ada dalam kisah itu. The food never multiplied. It didn't multiply Makanan itu tidak pernah melipat ganda. until they started giving. Makanan itu tidak melipat ganda sampai mulai dipecah-pecahkan. So this is what happened. Jadi ini maksudnya. You walk over to the first family, Ketika kita datang kepada keluarga pertama, you break off a piece of harus bread, dipecahkan roti itu, you give it to them, diberikan. you look back in the basket, Kita lihat kepada keranjang itu, boom, there's more. loh, kepalanya itu tumbuh lagi gitu ya. Ini contohnya. And that went on until over 5,000 people were fed. Dan itulah yang terus terjadi sampai 5.000 orang itu semua Then dikasih it says makan. at the end of the story, Pada akhir kisah itu, they picked up 12 basketfuls of leftovers. mereka itu masih ada 12 keranjang makanan sisa. What was that? Apa itu? Only a boy's lunch Yang tadinya hanya sedikit dari bekal satu anak, to 12 basketfuls left over. masih ada bisa sisa 12 bakul penuh. Only Yang sedikit to overflowing. menjadi yang melimpah ruah. This ministry is going to go to overflowing. Pelayanan ini pun akan menjadi melimpah ruah.
Let me give you some practical things. Saya mau katakan sesuatu hal yang untuk kita bisa lakukan. If you want to go from only to overflowing, Kalau kita mau pindah dari yang sedikit menjadi yang melimpah, number one, yang pertama stay connected to Jesus. harus terus koneksi kepada Yesus. He is the vine. Dialah pokok anggur. He is the life. Dialah kehidupan. And I really believe in my heart, I've never been here before, Dan saya sangat percaya di dalam hati saya pun nggak pernah ke tempat ini. but I believe the people in this room have sold themselves out to Jesus. Saya percaya tapi orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang sudah menjual seluruh dirinya kepada Yesus. And God's going to honor that today. Dan Tuhan akan menghormati apa yang saudara persembahkan. Stay connected to Jesus. Terus terkoneksi dengan Yesus. Don't compromise. Jangan kompromi. In our church back in New Zealand, Di gereja kita di New Zealand, we've faced pressure over many years. kita tuh menghadapi banyak tekanan selama beberapa tahun. Make the worship shorter, Kita berusaha untuk penyembahan itu diperpendek, make it more comfortable, bikin lebih nyaman. because I've got a busy Sunday. Karena biasanya minggu itu kan masih sibuk We say orang-orang. no. Tapi kita katakan We're here enggak. to worship Jesus. Kita datang sini untuk menyembah. And it'll take as long as it takes. Kita akan menghabiskan waktu sepanjang-panjangnya, selama-lamanya. Amen. Amin. It's about Him. Semua itu tentang Yesus. And I believe in this place you've made it about Jesus. Saya juga percaya di tempat ini saudara juga memprioritaskan Yesus. His opinion matters above every other opinion. Apa yang dia nilai itu lebih penting daripada apa kata orang lain. Everywhere around the world they want a packaged church, nice, neat. Semua di dunia itu pelayanan mau dibungkus, dikemas supaya rapi, enak, bagus dilihat, menarik. 20 minutes of worship and then finished. 20 menit penyembahan lalu selesai. It's not the church I see in the Bible. Itu bukanlah gereja yang ada di Alkitab. The church in the Bible worship the King Gereja yang di Alkitab itu terus menyembah Tuhan. because He's worthy. Karena dia sangat layak So disembah. you doing that, so stay connected to Jesus. Jadi itu yang saudara lakukan dan saudara terus lakukan itu terkoneksi dengan Yesus. Psalm 23, the Lord is my shepherd. Mazmur 23 berkata, Yesus Tuhan adalah gembalaku. Elijah said to the widow, give me some first. Elia berkata kepada janda, berikan aku makanan dulu, siapkan buat aku Jesus dulu. looked to His Father. Yesus melihat kepada bapaknya. And as you do that, you're going to go to overflowing. Dan ketika saudara memandang kepada Yesus, maka itu akan terjadi melimpah itu. The second thing you need to do Yang kedua yang saudara perlu lakukan, is stay connected to one another. yaitu terkoneksi satu dengan yang lain. Jesus loves His church. Tuhan Yesus tuh mengasihi gerejanya. He doesn't want you doing life on your own. Dia tuh nggak mau saudara itu membuat hidup hanya sendirian. And this is what I feel prophetically you're going to start to see even from now. Dan saya rasa ini yang akan saudara lihat mulai saat ini. There's people out there, they're doing life on their own. Orang-orang yang hidup sendirian di luar sana itu, They're struggling. mereka itu sedang bergumul. They're hurting. Mereka itu terluka. They're going to find this place. Mereka akan melihat di tempat ini. And they're going to come and do with you. Mereka akan hidup bersama-sama kita. And they're going to grow in this place. Dan mereka akan bertumbuh di tempat ini. Amin. There's going to be increase. Akan ada pertumbuhan. Amen. Amin. You stay connected to each other. Terus terhubung satu sama yang lain. Speak well of each other. Terus memperkatakan perkataan kehidupan satu sama yang lain. Don't get involved in gossip. Jangan ikut gosip. Leave the people that are gossiping. Tinggalkan orang-orang yang suka ngomong yang enggak-enggak. In my town, Di dalam kota kita, I'm always the last person to find out things. saya itu selalu orang yang terakhir mendapatkan berita. Something happens in another church. Sesuatu yang terjadi di gereja lain, It happened 6 months ago. sudah terjadi 6 bulan, Everybody knows. semua orang tahu, And then I find out. tapi saya terakhir yang baru And they tahu. say, how come you didn't know? Mereka tanya, kamu kok nggak pernah tahu gitu. Because I'm not running around looking for all the bad things in other places. Karena saya nggak muter-muter cari kabar yang buruk di gereja lain. Amen. Amin. You stay connected to each other. Kita saling terhubung. The third thing, Yang hal ketiga, live a life of compassion. hiduplah dengan hidup yang penuh dengan belas kasihan. Think about this. Saudara renungkan When ini. Jesus fed the 5,000, Ketika Tuhan Yesus tuh memberi makan 5.000 orang, there would have been people in that crowd that liked Jesus, ada orang yang di kerumunan tuh mungkin suka Yesus, people that didn't like ada yang nggak Jesus, suka Yesus, people that were educated, ada yang terpelajar, people that were uneducated, ada yang tidak terpelajar, people who were rich, ada yang kaya, people who were poor. ada yang miskin. Jesus fed them all. Tuhan itu memberi makan semua orang. His compassion extends to all. Dia belas kasihan untuk semua orang. So it doesn't matter when they walk in the doors, whether they're rich, poor, educated, or uneducated, just love them. Jadi nggak peduli yang masuk itu golongan yang mana, pokoknya kasihilah semuanya. Amin. We've been leading our church for 11 years now.
Kita sudah 11 tahun di gereja kita. And when I first came to the church, Waktu pertama kali saya masuk gereja itu, I wondered where all the visitors were. saya There's no one membayangkan visiting. kok nggak ada yang datang ya, gereja kita masih belum ada pengunjungnya gitu. And then I found out we had some very religious people in our church. Saya temukan di gereja kita itu ada orang yang sangat beragamawi. If anyone came in and they dressed differently or looked differently, Kalau ada yang datang bajunya beda atau penampilannya tidak sesuai, they would say, this is not the place for you, lah. You can go down the mereka road. bilang ini bukan tempat untukmu lah, wis pulango gitu ya. Me and my wife, we're on our knees, we're praying, God, bring the people. Saya sama istri saya kita berlutut, kita berdoa, Tuhan bawa orang datang. The people would come Maka orang itu datang, and never come back. lalu nggak pernah kembali. And then one day I overheard a conversation in the cafe, at the church cafe. Lalu suatu hari saya itu mendengarkan ada orang yang berbincang-bincang di kafe di gereja kita. And I realized what was going on. Lalu saya mulai menyadari apa yang terjadi. And I called all the leaders together. Saya manggil semua pemimpin itu bersatu. And I said, this stops today. Aku bilang ini harus berhenti hari ini. This church will accept anybody that's going to walk through those doors. Doesn't matter what condition they're in. Gereja ini akan menerima semua orang yang masuk, tidak peduli mereka itu modelnya seperti apa. We had to change the culture of the church. Kita harus mengubah budaya dalam gereja kita. And Davis and Nardine will tell you today, Dan Davis dan Nardin akan berbicara kepada saudara hari ini. we've got some interesting people in our church. Kita punya orang yang modelnya itu Different, very different. aneh-aneh gitu ya di gereja kita. But they feel loved. Tapi mereka merasa dikasihi. They feel welcomed. Mereka merasa diterima. Because that's the heart of Jesus. Karena itulah hati Yesus. So people are going to come here. They're going to be different from you. Maka orang tuh akan datang ke sini, mereka tuh akan mungkin orang yang berbeda. All God wants you to do is love them. Tapi Tuhan itu hanya mau kita tuh mengasihi mereka. The word will change them. Firman yang akan mengubah The mereka. presence of God will change them. Hadirat Tuhan yang akan mengubah mereka. You just need to love them. Bagian kita hanya mengasihi mereka. Because they hurt and they're broken and they need a place of love. Karena mereka itu orang yang hancur hati, mereka butuh tempat mereka dikasihi. I see this place full Saya melihat tempat ini penuh. with people from many different backgrounds. Penuh dengan orang dari background yang berbeda. Get ready. Persiapkan It's dirimu. going to be a statement Ini akan menjadi suatu kalimat. of the Lord's hand. Yaitu di mana Tuhan tuh menyatakan tangannya. The last point, Yang terakhir, live a generous life. hiduplah dengan kemurah hatian. That boy Kemurahan hati. gave his lunch. Anak itu memberikan makan siangnya. The widow gave what she had to the prophet. Janda itu memberikan apa yang dia miliki kepada Elia. Even if you think what you have to give is small, Meskipun mungkin saudara merasa yang bisa aku berikan tuh kecil, Jesus takes the small Tuhan terima yang kecil itu. and he feeds a multitude. Dan Tuhan tuh berikan yang kecil itu untuk memberikan makan orang yang besar. Amen. Amin. Live a generous life. Hidup dengan kehidupan yang murah hati. Be generous as a church, as a ministry. Sebagai satu pelayanan saudara harus bermurah hati. You know, one of the things we said in our church when we had the privilege to come down and lead, Satu kehormatan yang kami rasakan waktu kami harus memimpin gereja, we were always blessing other churches in our city. kita selalu memberkati gereja-gereja lain di kota-kota kami. We would send this church money, help that church with Kita kirim something. ke gereja ini uang, membantu gereja ini dengan hal-hal lainnya. And then there came a day Maka ada suatu hari, when we needed to buy our own building. waktu kita perlu untuk membeli gedung sendiri, We were, I don't know, in Indonesian terms, maybe 300 million short. mungkin 300 juta kurang sedikit, kita kurang 300 jutaan lah gitu ya maksudnya. We prayed. Kita berdoa, The Lord spoke to another church across town. lalu Tuhan itu berbicara kepada gereja lain di luar kota kita. They came one day on a Thursday afternoon to my house Dan mereka datang ke rumah saya, and they handed me a check for 300 million. saya cek jumlahnya persis seperti kekurangan itu. We bought the building. Lalu kita beli gedung itu. That would never have happened if we hadn't sown into all those Itu other nggak churches mungkin over the terjadi years. kalau kita nggak pernah menabur di gereja-gereja lain. Where you Amin. sow, you will reap. Kalau kita nabur, kita akan menuai. Stay generous even in the small times, Teruslah bermurah hati meskipun saudara itu tinggal sedikit. because you're storing up for yourself a harvest. Karena kita itu sedang menyimpan satu tuaian untuk kita sendiri. Amen. Amin. Live a generous life. Hiduplah bermurah hati. Stay connected to Terus Jesus. terkoneksi, terhubung dengan Yesus. Stay connected to each other Terhubung dengan satu sama lain. and live a life of compassion. Dan hiduplah dengan belas kasihan. And watch what God's going to do in this place. Lihat apa yang Tuhan akan lakukan di tempat ini. Amin. This ministry, this church, Pelayanan ini
1 year from now 1 tahun dari hari ini is going to look very different from what it looks akan today. sangat berbeda yang saudara lihat hari ini. I can see it in the eyes of my spirit. Saya dapat lihat dengan roh saya. Don't be disheartened. Jangan putus asa, Rise up in faith. bangkit dalam iman. Pray big prayers. Doalah doa yang besar. Believe Jesus for big things. Percayakan dirimu kepada Tuhan untuk hal-hal yang besar. Honor one another. Dan juga satu sama lain, Honor those the Lord has put in leadership. hormati satu sama lain, hormati orang-orang yang Tuhan taruh dalam kepemimpinan di tempat ini. Go in the same direction. Pergilah dengan arah yang sama dengan mereka. And watch what God will do in this Dan lihat place. apa yang akan Tuhan lakukan di tempat ini. I believe the days of waiting are over. Saya percaya waktu menanti itu sudah selesai. It's days of harvest now for you. Adalah waktu tuaian untuk tempat ini. Amin. If I was here, I'd be getting very excited. Kalau saya adalah saudara, saya akan sangat bersemangat. This whole thing is a prophecy for this ministry, Dan this church. semua ini adalah nubuat untuk tempat ini. And this is the Lord, because we weren't scheduled to be here. Dan ini karena Tuhan, karena kita tidak sebenarnya dijadwalkan untuk tempat ini. But because of Paulos' obedience and your obedience, we're here today. Karena ada ketaatan Pak Paulus, maka kita ada di tempat ini. Come on, let's stand to our feet. Mari kita berdiri. I'm going to ask you to come out your chairs. We want to pray over all of you today. Setiap saudara mungkin bisa maju ke depan. Kita mau mendoakan setiap saudara yang ada di Come tempat stand ini. at the front. Maju ke depan sini. Mungkin I'm bisa. going to ask Davis and Nadine to come. Ya. Ya, laki-laki di sini ya. Setting Perempuan di sini mungkin. people on fire. That's what it says there. Ya, itu membuat orang terbakar. We're going to pray now for the fire of God to touch you. Kita akan berdoa buat api Tuhan itu menjamah setiap daripada saudara. Amen. Amin. Remember these words. Saudara ingat perkataan ini. You will go from only Kita akan bergerak dari yang sekedar overflowing. kepada yang melimpah. A day will come Suatu saat akan tiba. when this building will be too small to host what God's doing Maka here. tempat ini akan menjadi terlalu kecil untuk melakukan apa yang Tuhan, kegeraan yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Amin. And if you say impossible lah, Kalau saudara bilang gak mungkin lah. He's the God of the impossible. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. You're going to go from one bowl of nasi goreng Kita akan pindah daripada satu mangkok nasi goreng to padang, everything. sampai nasi padang yang banyak itu ya. Amen. Amin. It's going to be big. Get ready. Akan menjadi sesuatu yang besar, saudara persiapkan diri. Stretch your hands out. Angkat tangan saudara. I'm just going to pray generally and then we're going to come down and pray for Saya all akan of you. berdoa secara umum, lalu saya berdoa satu persatu. There's an impartation the Lord Ada wants to give impartasi today. yang Tuhan mau alirkan. Holy Spirit, I thank you. Roh Kudus, aku berterima I kasih. thank you for what you're doing in this Aku place. berterima kasih atas apa yang kau kerjakan di tempat ini. I thank you that your presence is in this place. Aku berterima kasih karena hadiratmu ada nyata di tempat ini. And right now, Dan saat ini, I just pray for a fresh wave of aku your berdoa buat presence aliranmu yang segar to touch these people untuk menjamah setiap orang yang ada di tempat and this ini. ministry Dan pelayanan ini in Jesus' dalam nama name. Yesus. Fresh fire in Jesus' Api yang name. segar dalam nama Yesus. There it is. Just receive it. Fire in Terima Jesus' name. api Yesus, terima Amen. api We're going to Tuhan. come and pray for you. Kita akan jalan satu persatu, kita akan berdoa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can you ask if it's okay if I put my hand on their shoulders? Yes, It's all right. It's Boleh ya, digini boleh ya. Ken. Ya. Api dalam nama Yesus, api dalam nama Yesus. Api dalam nama Yesus. Api dalam nama Yesus. Api dalam nama Yesus. Api yang segar dalam nama Yesus. Yeah. Fire. Free. In Jesus' name. There it is. Receive it. Terima, Free. terima. Free. In Jesus' name. Free. Free. Release the gifts. Free. Free. Fire. Fire.
every level in Jesus' name. Thank you, God. Thank you for healing right now. In the depths of Jesus' name. I believe you're going to be someone that brings freedom to many people. Some of the things you've walked through in the past, they've been painful. But the Lord has brought you through. And now He's going to use that to help other people. People that are struggling in life, that have gone through pain, emotional pain. The Lord's going to use you to bring freedom to them. In Jesus' name. Thank you, God. Thank you. Yes, Lord. Freedom. The Lord wants you to know He loves you. He's proud of you. And He's got great things for you to do. And He's heard the prayers that you prayed that you know how that great days of God's provision for you personally. You've looked at other people's blessing and you thought, when is my day coming? But the Lord says your day is coming. What you cried for, He has heard your cry. And He is answering it. I see that the tears that you have in the future will be tears of joy and tears of rejoicing for what God's going to do for you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Keep praying for other people. Thank you, Jesus. 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 God, we just thank you so much. Can I ask all of those who are involved in the music, the worship, the music, if you sing, because I believe that's going to be an important part of what this ministry is. Come stand at the front if you're involved in the music ministry. Come stand right here. Yeah. One of the key facets, one of the key parts of this ministry is going to happen through the music. There's going to be a heart of worship here that's going to host the presence of God. The word, always important, obviously, but worship is going to be very important in this place. And I see worship here flowing like a river. And in that river is healing. In that river is provision. In that river is life. So it's really important that as the musicians, that you catch the heart of what God's doing in this ministry and you flow together. People are going to come into this place, and before they've even heard the word, they're going to be touched by His presence through the worship. And the word is going to then confirm what they've experienced. And the word is going to help them grow and become established. But they're going to encounter Him through the worship. Do you know what the word hallmark means? It's like
if you stamp something and you say, this is Dimeterai definitely what it di means, stempel, ini loh artinya. that's going to be one of the stamps and the marks of this ministry is the music, the worship. Jadi maksudnya pelayanan ini itu trademarknya itu akan ada di dalam penyembahan. So we just want to pray for you. Amen. Awesome. Davis, come on. Father, we just thank you for the musicians. I just speak in increase Pertumbuhan and blessing in Jesus' name. Thank you that you will flow through them karena engkau akan mengalir as they honor you, and that in this place, lives will be changed, hidup akan diubahkan. hearts will be healed, Hati diubahkan, disembuhkan, bodies will be restored. disembuhkan. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, God, for what you're doing in this place. Father, I just pray right now, in the mighty name of Jesus, that their voice in worship wouldn't just transcend in here, that it would go out into the communities, Lord. That more souls of Jesus through their worship, that they'll come to know Jesus through their worship, that they would worship in a heavenly language, that they worship in truth, that they worship in the Spirit. So I just pray, Lord, the blessing and favor on their worship, that their lives would be in worship, that their lives would speak of Jesus, and that Jesus would get the glory. So I just pray for power in their worship. I pray power in the Holy Spirit, that they would use their talent for Jesus. I pray for this in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I just pray for the women in this ministry specifically, Lord. I just have a feeling that there may be times when they feel they aren't good enough or they're not able to do what the men may be able to do. So, Lord, I just really pray for any feelings of unworthiness, Lord. I pray that you'll break these off these women, Lord. And I pray that they will feel empowered by you, Lord. Dikuatkan oleh engkau, dimampukan oleh I pray that they will rise to the challenges that you set in front of them. bangkit menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hadapan mereka. And with your strength, that they will walk through them, Lord. Dan engkau akan berjalan membantu mereka melewati semua itu. Amin. Nothing will stop them. Tidak ada yang dapat menghentikan mereka. They will know that you are there to protect them and guide them, Mereka akan mengerti kau akan melindungi mereka dan menuntun mereka. and that you love them endlessly, Lord. So, Lord, I just pray for your power and strength within them. Tuhan, kau membuat jalan mereka lurus. Amen. Amin. Wonderful. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. Don't say I'm too small, Jangan merasa aku terlalu kecil. for you shall grow into a mighty tree, says the Karena Lord. ini akan tumbuh menjadi pohon yang besar. And I just want to honor Teresia today. Ya. You can interpret, because they need to hear. Yeah. Menghormati Teresia hari ini. That the Lord has put some things in her heart, Tuhan menaruh sesuatu di dalam hatinya. and you're going to see what God's going to do in this place. Dan engkau akan melihat apa yang Tuhan lakukan di tempat ini. There's a real purity of heart here. Sungguh-sungguh ada suatu hati yang murni di tempat ini. You just want to serve Jesus. Engkau hanya mau melayani Yesus. And that flows down from you all the way through. Dan itu mengalir dari Teresia ke bawah. So the Lord is going to honor that. Dan Tuhan akan menghormati itu. Amen. Amin. If I was you, I'd be throwing a party, getting very excited because you're going to Kalau see some great saya things. langsung pesta karena saya sangat bersemangat mendengarkan ini. God willing, if we get to come back, Kalau Tuhan boleh lain kali kalau kita kembali, I believe we're going to see very different church kita from akan what we see melihat yesterday. satu penampakan yang berbeda. Amen. Amin. God bless you. Thank you for having us today. Thank What you. an honor to be here. Thank you. Bapa, kami mengucap syukur untuk fellowship kami pada pagi ini ya Tuhan.
Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah dari jauh datang ke tempat ini, memberkati kami semua. Berkati kembali kepada hamba-Mu berlipat kali ganda. Kau juga memberkati fellowship semua, baik yang di onsite maupun yang di YouTube. Tuhan, kiranya kasih-Mu tetap bekerja meskipun persekutuan ini sudah berhenti sampai sini, tapi kami percaya lawatan-Mu terus bekerja saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapan-Mu yang begitu besar, yang begitu kuat menguasai setiap hati dan pikiran kami. Kembalikan kami kembali minggu depan Tuhan, dalam fellowship kami hari Sabtu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Minggu depan, Sabtu depan kita akan dilayani oleh Ibu Mary. Makasih, Tuhan memberkati.